Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan gue Riantoni. Kali ini kita membahas tutorial contoh soal tes Excel untuk calon perangkat desa. Teman-teman, beberapa waktu yang lalu kami diminta untuk membuat sebuah soal tes Excel untuk teman-teman kita calon perangkat desa. Sebetulnya soal tes Excel yang gue buat ini cukup sederhana karena hanya memanfaatkan beberapa fungsi dasar Excel saja. Mari kita mulai pembahasannya. Baik teman-teman, ini adalah contoh soal tes Excel perangkat desa yang sudah gue buat. Pertama, proyeknya adalah pengelolaan data penduduk desa, kawan-kawan. Tujuannya adalah proyek ini bertujuan untuk mengelola data penduduk desa dengan menggunakan berbagai fungsi dasar Excel. Calon pegawai perangkat desa akan belajar bagaimana menginput data, kemudian melakukan perhitungan, menyaring informasi, dan membuat laporan yang cukup sederhana, kawan-kawan. Kita mulai ke soal pertama, yaitu buatlah tabel di Excel dan isi data seperti contoh di bawah ini. Jadi ini cukup sederhana sekali kawan-kawan. Kita diminta untuk membuat sebuah tabel seperti ini, di mana di atasnya ada header, kemudian di sini juga ada header table berwarna kuning dan beberapa kategori-kategori seperti ini. Oke teman-teman, mari kita mulai pengerjaannya. Ini adalah halaman kosong Excel kita kawan-kawan. Kita mulai dari sini. Oke, kemudian kita lihat dulu yang pertama tadi apa? Data penduduk desa ABC tahun 2024 ya teman-teman. Jadi kita mulai dari sini, kita ketik data, ini huruf besar teman-teman ya, kapital data penduduk desa ABC ya. ABC tahun 2024. Oke, kemudian tadi di sini nama, usia, jenis kelamin, apalagi? Status perkawinan jumlah anak, status perkawinan jumlah anak, lalu apalagi teman-teman, pendapatan bulanan, pendidikan terakhir, pendapatan bulanan, pendidikan akhir ya, akhir gini, kemudian kategori pendapatan. Oke, sudah teman-teman, jika kita sudah ketik headernya, maka selanjutnya kita sesuaikan, ini gue besarkan sedikit ya, supaya teman-teman jelas, kemudian kita sesuaikan seperti ini kawan-kawan ya. Oke, ini bebas saja teman-teman menyesuaikan. Oke, bisa dibuat seperti ini. Kemudian di sini juga, dan terakhir kategori seperti ini. Nah, boleh teman-teman buat seperti ini. Oke. Oke, ini kan terpotong ya kawan-kawan. Jadi kita bisa klik wrap text di sini sehingga tulisannya seperti ini ya. Oke, ini kita blok dulu kawan-kawan. Di sini kita klik blok, lalu teman-teman pilih center, kemudian middle align ya, supaya posisinya di tengah. Oke. Kemudian status perkawinan jika teman-teman ingin kecilkan juga bisa seperti ini. Lalu klik wrap text lagi. Oke, seperti itu ya. Jumlah anak juga, jumlah anak. Oke, ini boleh juga. Ini boleh juga, jadi kita blok, kemudian wrap text. Jadi tulisan seperti ini kawan-kawan ya. Oke, seperti ini. Lalu kita akan buat bordernya teman-teman, caranya. Ini kan ada border ya. Ada bordernya, caranya gampang kawan-kawan. Kita blok dulu dari sini, kemudian kita tambahkan 4 baris berikutnya di bawah, sampai sini kita blok, lalu kita klik yang ini teman-teman ya, kemudian kita pilih border yang ini, all border ya, sehingga sekarang ada bordernya. Oke, lanjut kita blok headernya dari kiri ke kanan ini, kawan-kawan kita blok, lalu kita pilih warna kuning ya, ini warna kuning seperti ini, lalu teman-teman boleh klik bold di sini supaya headernya menjadi lebih tebal ya. Oke teman-teman, seperti ini. Lalu yang ini juga kita blok dulu dari kiri sini, dari B2 sampai sini teman-teman, sampai I2 kita blok. Lalu teman-teman merge and center, yang ini ya, klik merge and center, sehingga posisinya sekarang berada di tengah sini. Lalu teman-teman bisa klik bold, supaya tulisan juga menjadi hitam ya. Oke, nah misalkan ini teman-teman ingin mulai dari baris pertama, ini boleh, ini dihapus saja, klik di sini, klik kanan, delete. Oke, seperti itu, jadi kita mulai dari atas. Lalu ini sudah selesai kawan-kawan, kita cek dulu, sudah sama ya. Oke, sama. Kemudian kita nambahkan beberapa kategori ini, teman-teman. Total pendapatan seluruh penduduk. Maka di sini kita buat ya, di sini total pendapatan seluruh penduduk ya. Oke. Lalu rata-rata usia penduduk, rata-rata usia penduduk, total jumlah penduduk jenis kelamin laki-laki. Oke. Total jumlah penduduk jenis kelamin laki-laki. Kemudian di bawahnya total jumlah penduduk jenis kelamin perempuan. Oke, total jumlah penduduk jenis kelamin ini kita ganti saja teman-teman ya, jenis kelaminnya perempuan. Oke, seperti ini kawan-kawan. Nah, sekarang kita atur dulu di sini. Ini kan ada border juga ya kawan-kawan. Di bawah pendapatan bulanan ya posisinya. Jadi kita bisa sesuaikan kawan-kawan seperti ini. Nanti bordernya di sini kawan-kawan ya. Jadi ini dari table B9 ini kita bisa blok dulu sampai F9 ini teman-teman. Dari sini sampai sini teman-teman blok. Lalu pilih merge and center juga seperti ini. Nah, sekarang jika teman-teman tidak mau center, ini bisa klik yang ini ya, sehingga posisinya berada di kiri ya.
Kemudian yang ini juga sama seperti ini, klik kiri. Lalu ini bisa diklik di sini, lalu teman-teman pilih ini ya, format painter, lalu klik di sini. Oke, jadi dia akan mengcopy style dari sebelumnya. Kira-kira seperti itu. Teman-teman klik lagi format painter, klik di sini seperti ini. Oke, sekarang baru teman-teman buat lagi border seperti ini, blok ya, blok seperti ini, lalu alt border, maka sekarang sudah menjadi border seperti ini. Oke, apakah sudah sama teman-teman? Ya, sudah sama ya. Ini ada beberapa kolom, di sini juga ada 2 kolom. Kita lihat lagi hasil kita tadi seperti ini. Oke, sudah sama kawan-kawan, artinya kita sudah berhasil menjawab soal nomor 1. Oke, mudah sekali ya. Kita lanjut ke soal nomor 2-nya kawan-kawan. Jumlahkan total pendapatan bulanan seluruh penduduk. Ya, ini gampang sekali kawan-kawan ya. Oke, ternyata kita belum punya datanya teman-teman. Nah, biar cepat, gue copy aja ya datanya. Oke, teman-teman, ini sudah gue copy datanya ya. Tapi bordernya hilang, jadi kita blok lagi seperti ini kawan-kawan. Lalu kita klik all border lagi, sehingga muncul lagi bordernya ya. Oke, nah sekarang pertanyaan kedua tadi adalah berapa sih total pendapatan seluruh penduduk? Jadi kita disuruh menghitung total ini teman-teman ya. Berapa sih total pendapatan bulanan seluruh penduduk ini? Ya, ini anggap penduduknya ada 4 orang ya. Oke, caranya gampang sekali kawan-kawan. Kita menggunakan fungsi dasar Excel yaitu sum. Oke, rumus sum sama dengan sum seperti ini, buka kurung, lalu kita blok data yang ingin kita jumlahkan. Oke, dari atas sampai bawah, teman-teman blok, tutup kurung, tekan enter. Maka total seluruh pendapatan penduduk adalah 15.500.000. Oke, total semua ini adalah 15.500.000. Itu adalah penggunaan rumus sum ya kawan-kawan. Dibuat di sini ya, rumus sum. Oke, sampai sini clear kawan-kawan? Oke, kita masuk ke soal berikutnya kawan-kawan. Ya, 3 yaitu hitung rata-rata usia penduduk kawan-kawan. Jadi kita diminta untuk menghitung yang ini yaitu rata-rata usia penduduk. Rata-rata usia penduduk ini usia ya. Jadi kita diminta untuk menghitung rata-ratanya berapa. Nah, cara menghitungnya adalah kita menggunakan rumus dasar Excel yaitu average ya kawan-kawan. Caranya seperti ini, average, buka kurung. Nah, sekarang kita blok dulu data yang ingin kita cari rata-rata. Dari atas ini sampai bawah teman-teman blok, tutup kurung, tekan enter, maka muncul 36 ya. 36 seperti itu. Oke, ini tadi kita menggunakan rumus average untuk menghitung rata-rata. Artinya rata-rata dari 4 penduduk ini 36 tahun. Pertanyaan keempat, hitung total jumlah penduduk dengan jenis kelamin laki-laki. Kita diminta untuk menghitung berapa sih jumlah penduduk yang jenis kelaminnya laki-laki. Jika kita lihat secara sekilas, ini kan jumlah penduduknya ada 4 ya kawan-kawan. Tapi yang laki-laki ada 2. Oke, yang perempuan juga ada 2. Nah, bagaimana caranya kita menghitung berapa sih jumlah penduduk jenis kelamin laki-laki itu? Kita menggunakan rumus dasar Excel yaitu apa teman-teman? Ya, betul sekali. Kita menggunakan CONIF ya. Kenapa CONIF? Karena ada syaratnya. Syaratnya yaitu laki-laki. Oke, caranya teman-teman ketik dulu sama dengan CONIF. Kemudian range-nya adalah yang ini. Kita ingin mencari berdasarkan jenis kelamin. Jadi teman-teman blok dari atas ini sampai bawah. Oke, sebagai range, kolom range. Kemudian titik koma kawan-kawan. Boleh juga menggunakan koma mungkin di Excel kawan-kawan ya. Kebetulan gue menggunakan Office 365. Di sini menggunakan titik koma. Lalu kita buat kriterianya. Argumen kedua itu adalah kriterianya. Apa? Yaitu L ya. L ini adalah laki-laki. Artinya, hitung dong dari sini, dari kolom jenis kelamin ini, yang kriterianya L. Atau kata kuncinya L, laki-laki. Oke, kita tekan enter, maka muncul 2 teman-teman. Kenapa 2? Karena di sini yang laki-laki ada 2 orang. Oke, clear ya? Kita menggunakan rumus apa tadi? CONIF di sini kawan-kawan. Berikutnya kawan-kawan ini sama sepertinya soal nomor 5. Hitung jumlah total penduduk dengan jenis kelamin perempuan ya. Ini sama aja. Tapi bedanya adalah kita menghitung jumlah perempuannya. Nah, sekarang kita ulangi lagi rumus yang tadi sama dengan CONIF, buka kurung. Argumen pertama adalah kolom ini, teman-teman ya, blok dari atas sampai bawah. Oke, lalu titik koma. Nah, sekarang kriterianya yang berubah. Tadi L laki-laki, sekarang P. Kita buat kutip seperti ini, P, kemudian tutup kurung, tekan enter. Berapa totalnya? 2 juga. Ya, karena memang yang perempuan ada 2 di sini. Oke, ini sama kita menggunakan rumus CONIF. Misalkan teman-teman, misalkan nih Dewi ini laki-laki, misalkan seperti itu ya, maka otomatis berubah ya. L-nya menjadi 3, laki-laki menjadi 3, kemudian perempuannya menjadi 1. Oke, sampai sini paham teman-teman? Ini merupakan 3 fungsi dasar Excel yang harus betul-betul kita pahami, karena itu sering sekali digunakan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya kawan-kawan. Nomor 6, isi kolom kategori pendapatan dengan aturan berikut. Bila pendapatan bulanan lebih besar dari 4 juta, maka masuk dalam kategori tinggi,
Selain itu masuk dalam kategori rendah. Oke, kita diminta untuk mengisi kolom ini kawan-kawan, kolom kategori pendapatan. Jika pendapatannya di atas 4 juta, itu termasuk tinggi, jika selain itu termasuk rendah. Oke, caranya kita menggunakan rumus apa? Rumus if ya. Logika if sama dengan if buka kurung. Syaratnya apa? Pendapatan teman-teman. Jadi kita klik di sini pendapatan harus lebih besar dari 4 juta. Lebih besar dari 4 juta seperti ini. Jika benar, jika kondisi ini benar, maka tulis tinggi tadi ya. Jika lebih besar dari 4 juta, maka tinggi. Selain itu titik koma rendah. Oke, seperti ini. Kita ulangi. If buka kurung, ini argumen pertama adalah kondisinya, yaitu jika G4 ini lebih besar dari 4 juta, atau jika gaji ini lebih besar dari 4 juta, maka termasuk tinggi. Jika tidak, termasuk rendah. Oke, kita enter teman-teman. Maka di sini muncul adalah rendah. Kenapa? Karena 3.500.000 itu di bawah 4 juta. Untuk di berikutnya kita bisa copy seperti ini. Ini tinggi, 4.200.000 tinggi, ini rendah, ini tinggi. Oke, sudah betul kawan-kawan ya, penggunaan rumus if kita sudah betul, di mana syaratnya adalah pendapatan bulanan harus lebih besar dari 4 juta, masuk kategori tinggi, selain itu kategori rendah. Oke, lanjut teman-teman, soal terakhir ini cukup sederhana sekali soalnya. Gunakan pivot table untuk menampilkan rata-rata pendapatan bulanan penduduk berdasarkan pendidikan terakhir. Jadi kita diminta membuat sebuah pivot table sederhana untuk menampilkan rata-rata pendapatan bulanan penduduk ya. Rata-rata pendapatan bulanan penduduk berdasarkan pendidikan akhir. Jadi kita buat dulu pivotnya kawan-kawan. Jadi nanti ada pendapatan pendidikan akhir sebagai record, kemudian di sebelah kanannya ada rata-rata pendapatannya berapa. Oke, caranya teman-teman untuk membuat pivot table kita bisa blok dulu seperti ini ya. Dari sini ke sini kita blok dulu. Lalu teman-teman klik insert, lalu pilih pivot table sebelah sini ya. Pivot table, from table atau range pilih, kemudian kita pilih new worksheet saja supaya terbentuk sheet baru kawan-kawan. Kita klik OK. Nah, di sini udah jadi kawan-kawan ya. Oke, ini adalah tampilan sheet baru kita, hasil pivot table tadi. Sekarang kita diminta untuk menampilkan rata-rata pendapatan bulanan berdasarkan pendidikan akhir, kawan-kawan. Jadi, teman-teman menuju ke kolom kanan ini, klik di pendidikan akhir, kawan-kawan, di sini pendidikan akhir, lalu tarik atau arahkan ke bagian rows di sini. Oke, maka di sini muncul pendidikan-pendidikan akhirnya, kawan-kawan. Ada D3, S1, S2, SMA. Oke, nah sekarang kita ingin mencari berapa sih pendapatan rata-rata mereka. Maka untuk di sini pendapatan bulanan teman-teman klik, lalu teman-teman tarik di sini di values. Oke, seperti itu. Nah, ini adalah sum of pendapatan mereka, total pendapatan mereka ya. Yang ditanyakan adalah berapa sih rata-ratanya ya. Jika teman-teman ingin membuat rata-rata bisa klik di sini, kemudian value field setting pilih di sini. Nah, di sini pilih average. Oke. Klik OK, maka muncul rata-rata di sini. Oke, kita berikan accounting seperti ini kawan-kawannya supaya bisa jelas. Ini gue perbesar, totalnya 3,8, rata-ratanya seperti itu. Baik teman-teman, itu mudah sekali ya menggunakan pivot table untuk menampilkan data seperti ini. Kita balik ke soal, demikian dan selamat mengerjakan. Kita sudah berhasil mengerjakan 7 soal ini teman-teman untuk calon perangkat desa. Baik, semoga bermanfaat dan seperti biasa teman-teman, bila kalian belajar sesuatu kali ini jangan lupa klik like, klik subscribe, dan bila ada pertanyaan boleh tuliskan di kolom komentar. Terima kasih teman-teman, mohon maaf salah-salah kata, sehat selalu dan salam.